Peran Keraton Yogyakarta pada masa penjajahan. Di tengah gemerlap sinar matahari Jawa, berdiri megah Keraton Yogyakarta, sebuah simbol kebesaran budaya yang menjaga martabat bangsa. Namun, pada masa penjajahan Belanda, di balik keindahan arsitekturnya, keraton menjadi pusat perlawanan tersembunyi, sebuah benteng yang tidak hanya melindungi fisik, tetapi juga spiritual dan budaya Nusantara. Video ini membawa kita kembali ke masa ketika tanah Indonesia berada dalam cengkeraman kolonialisme. Saat itu, Keraton Yogyakarta menjadi lebih dari sekadar istana. Ia berdiri sebagai mercusuar harapan, kekuatan, dan identitas. Disinilah kisah seorang pemuda dimulai. Seorang anggota keraton yang terjebak dalam dilema antara kesetiaan dan perubahan, antara tradisi dan revolusi. Pemuda ini lahir dan besar di bawah naungan keraton, tempat yang menanamkan nilai luhur dan cinta tanah air dalam dirinya. Setiap langkahnya di lorong-lorong megah itu diiringi oleh kisah-kisah kebijaksanaan dari para leluhur. Namun, dunia di luar tembok keraton sedang bergolak. Rakyat yang selama ini ditindas mulai bangkit melawan penjajahan. Pada awalnya, hatinya terikat pada sultan dan tradisi keraton. Ia percaya bahwa menjaga nilai budaya dan spiritual adalah tugasnya. Namun, pertemuannya dengan kelompok rakyat yang berjuang di luar tembok itu mulai menggoyahkan keyakinannya. Mampukah ia tetap setia pada sultan, ataukah ia harus ikut mengangkat senjata demi kebebasan bersama? Disinilah perjalanan batin yang berat dimulai. Kita perlu memahami latar besar dari pergolakan ini. Kekuasaan kolonial Belanda telah mencengkeram Nusantara selama berabad-abad, merampas hasil bumi, membungkam suara rakyat, dan bahkan berupaya mencabut identitas budaya mereka. Seiring waktu, berbagai gerakan perlawanan rakyat mulai muncul dari berbagai tempat. Namun, perlawanan bukan hanya tentang senjata dan pertempuran fisik. Penjajah tidak hanya menaklukkan tanah, tetapi juga jiwa bangsa, memaksa budaya pribumi dilunturkan. Di tengah itu semua, Keraton Yogyakarta menjadi salah satu pusat perlawanan dengan cara yang unik, menginspirasi rakyat melalui nilai, martabat, dan kebijaksanaan. Saat pemuda itu keluar dari tembok keraton untuk pertama kalinya, ia menyaksikan penderitaan rakyat yang dulu hanya ia dengar dari cerita. Di sawah, kampung, dan jalan-jalan kota, ia melihat orang-orang yang kehilangan segalanya karena eksploitasi kolonial. Di sisi lain, di dalam keraton, ia melihat sultan yang terus menjaga martabatnya meskipun tekanan dari Belanda tak kunjung surut. Ia pun mulai bertanya-tanya, apakah semua yang ia lakukan dalam keraton cukup? Apakah menjaga nilai budaya cukup untuk melawan penjajah? Keraguannya tumbuh saat sekelompok pejuang rakyat mengajaknya bergabung. Mereka menawarkan jalan yang penuh bahaya, tapi juga harapan akan kemerdekaan. Ia kemudian harus menghadapi pilihan yang sulit, tinggal di sisi sultan atau bergabung dengan rakyat. Dalam pergulatan batinnya, pemuda itu mulai mencari jawaban di dalam tembok keraton. Para sesepuh, pangeran, dan spiritualis bercerita tentang peran yang dimainkan keraton selama berabad-abad. Bukan hanya sebagai pusat kekuasaan, tetapi juga pusat nilai dan kebijaksanaan yang menginspirasi perlawanan. Mereka mengajarkan bahwa kekuatan sejati keraton tidak hanya terletak pada bala tentaranya, tapi lebih dari itu, pada nilai-nilai spiritual dan budaya yang diwariskan turun-temurun. Melalui doa, seni, dan filosofi hidup, keraton telah menjadi penjaga martabat bangsa. Kebijaksanaan ini tidak hanya bertahan di masa damai, tetapi juga di masa-masa sulit seperti kolonialisme. Protagonis kita mulai memahami sebuah pesan penting. Perlawanan tidak hanya terjadi di medan perang, ia juga terjadi dalam hati, melalui setiap usaha menjaga identitas dan kehormatan bangsa. Di balik kedamaian lahiriah yang tampak pada keraton, pemuda itu menemukan lapisan tersembunyi.
Ia melihat bagaimana sultan dan para pemimpin lainnya secara rahasia mendukung upaya perlawanan rakyat. Melalui jalur diplomasi tersembunyi dan jaringan informasi, keraton membantu mengoordinasikan perlawanan tanpa menimbulkan kecurigaan dari Belanda. Pemuda itu secara perlahan mulai mengambil bagian dalam aksi-aksi rahasia ini. Ia membantu menyampaikan pesan, memobilisasi bantuan, dan menyusun strategi yang menggabungkan kebijaksanaan keraton dengan semangat perlawanan rakyat. Peran barunya ini menjadi sebuah bentuk pengabdian yang menyatukan kedua dunia, kesetiaan terhadap sultan dan perjuangan untuk rakyat. Suatu hari, pemuda itu menyaksikan langsung kekejaman kolonial. Pasukan Belanda menyerang sebuah desa yang dicurigai sebagai pusat perlawanan, membakar rumah-rumah dan melukai banyak orang. Saat itu, ia menyadari bahwa perjuangannya tidak lagi bisa setengah hati. Dari peristiwa itu, ia mendapatkan energi baru. Semua ajaran dan nilai-nilai yang ia pelajari di keraton terasa semakin relevan. Ia menyadari bahwa perjuangan rakyat membutuhkan bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kebijaksanaan dan nilai-nilai yang mendalam. Ia memutuskan untuk menjadi jembatan antara rakyat dan keraton, mendukung perjuangan dengan menggabungkan yang terbaik dari kedua sisi. Dalam perjalanan panjangnya, pemuda itu mendengarkan cerita demi cerita dari para sesepuh keraton. Salah satu pelajaran paling penting yang ia dapatkan adalah tentang martabat bangsa. Martabat, kata seorang elder, adalah sesuatu yang tidak bisa direbut oleh penjajah, kecuali kita sendiri yang menyerahkannya. Ia juga belajar tentang pentingnya persatuan. Sesulit apapun perjuangan, rakyat dan pemimpin harus berdiri bersama, karena tanpa persatuan, kekuatan perlawanan akan terpecah dan mudah dikalahkan. Akhirnya, ia menemukan kedamaian dalam hati. Ia tidak perlu memilih antara setia pada sultan atau mendukung perlawanan rakyat karena kedua hal tersebut sebenarnya saling melengkapi. Nilai-nilai keraton adalah jiwa bangsa dan rakyat adalah nadinya. Bersama-sama, keduanya menciptakan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Keraton Yogyakarta adalah lebih dari sekedar tempat fisik. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, ia berdiri sebagai simbol perlawanan tanpa senjata, melawan penindasan melalui kebijaksanaan dan martabat. Melalui tokoh pemuda ini, kita diajak merenungkan bagaimana perjuangan bukan hanya tentang senjata dan darah, tetapi juga tentang menjaga identitas dan nilai budaya. Hingga hari ini, semangat yang diajarkan oleh Keraton Yogyakarta tetap relevan. Ia mengingatkan kita pentingnya menjaga tradisi, bukan sebagai beban dari masa lalu, tetapi sebagai kekuatan untuk masa depan. Karena, seperti yang telah dibuktikan dalam sejarah, budaya adalah senjata yang paling abadi dalam melawan segala bentuk penjajahan. Sebuah pesan yang wajib diingat. Martabat bangsa terletak pada kemampuannya untuk tetap menjadi dirinya sendiri, bahkan di saat tergelap sekalipun.